Mari kita buka firman Tuhan hari ini, lihat Kejadian pasal yang ke-17. Saya akan baca dulu mulai ayat yang pertama, nanti kita akan loncat beberapa ayat. Ada hal yang saya ingin tunjukkan kepada saudara dan saya percaya inilah yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Kejadian pasal yang ke-17, lihat pada ayat yang pertama dari Kejadian pasal yang ke-17. Ayat yang pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun. Tolong saudara garis bawahi kata 99 tahun ini. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, atau dia berkata, Akulah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah, ayat pertama ini memberikan sebuah keterangan yang solid dan valid buat kita, bahwa ketika Tuhan bicara kepada Abraham, dia berusia 99 tahun. Nah, kalau Anda baca terus, itu pembicaraan masih di saat yang sama. Dengan kata lain, di waktu yang sama, di hari yang sama, Tuhan masih terus bicara di ayat-ayat berikutnya. Berarti karena masih di hari yang sama, maka usia Abraham 99 tahun. Kita lompat sekarang pada ayat yang ke-15. Di pasal yang sama, ayat yang ke-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ayat 17, saudara perhatikan, ini sebuah study simple, tapi kalau Anda bisa tangkap akan luar biasa. 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya. Jadi Abraham ketika mendengar Tuhan berkata, lewat Sarah aku akan beri kamu seorang anak. Bahkan aku akan memberkati Sarah, luar biasa. Alkitab berkata, tertunduklah Abraham, tertawa dan berkata dalam hatinya. Nah, perhatikan yang Abraham katakan. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Kalau Anda baca sepintas, tidak akan berbunyi apa-apa sebetulnya. Tapi kalau Anda bisa nangkap apa yang sebenarnya Roh Kudus mau sampaikan, ini sebuah pewahyuan yang ajaib sekali. Saya ulang lagi, perhatikan perkataan Abraham. Mungkinkah, ayat 17, bagi seorang yang berumur berapa, saudara? 100 tahun. Tolong garis bawahi kata 100 tahun itu. Dilahirkan seorang anak. Nah, hari itu Abraham umurnya berapa? 99. Tuhan berkata, Sarah akan melahirkan anak bagimu. Saya tanya, Tuhan waktu itu ngomong tidak kapan Sarah akan melahirkan anak? Tidak. Dia nanti baru ngomong di ayat-ayat berikutnya. Sampai dengan ayat 17, Abraham tidak diberitahu Tuhan kapan Sarah akan melahirkan anak baginya. Pertanyaannya adalah, kenapa Abraham sampai berani berkata, oh jadi tahun depan ya aku akan punya anak. Tahun depan umurku 100. Mungkinkah aku umur 100, Sarah melahirkan? Kalau Anda dengar begitu artinya, Abraham berkata, dia akan punya anak tahun depan. Tuhan belum bicara, Abraham berkata, tahun depan dong gua punya anak. Pertanyaannya adalah, siapa yang memberitahu? Coba baca ayat berikutnya, supaya Anda jelas di ayat berapa Tuhan baru bicara tentang waktunya. 18.
Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak. Melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. 21 Anda perhatikan. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Baru di ayat yang ke-21 Tuhan berkata, ya tahun depan Sarah akan melahirkan. Tapi ayat 17, Tuhan belum bicara. Tapi kenapa Abraham bisa menyimpulkan bahwa tahun depan dia akan punya anak dari Sarah? Sedangkan Tuhan belum bicara. Ada yang berkata, Roh Kudus Pak yang membisikkan. Zaman itu Roh Kudus belum diturunkan. Hanya nabi-nabi yang dipenuhi Roh Kudus. Tidak ada indikasi bahwa seseorang membisikkan kepadanya. Ketika saya baca ayat ini, pertanyaan muncul. Lalu bagaimana Abraham bisa mengerti bahkan ketika Tuhan belum bicara? Ketika saya hadapkan ke Tuhan, saya bilang, bagaimana orang ini bisa ngerti Tuhan? Padahal engkau belum bicara. Dan Roh Kudus berkata, nak, itu yang namanya persahabatan. Itu yang namanya sebuah persahabatan. Seorang sahabat ketika melihat temannya atau sahabatnya, seringkali tidak usah sahabatnya itu mengatakan apapun. Dari gerak badannya, body language-nya, dari mimik mukanya, dari sorotan matanya, dari senyumnya, dari tawanya, dia langsung bisa ngerti apa yang sedang ada dalam hati sahabatnya. Orang yang tidak terlalu dekat dengan seseorang mungkin tidak akan pernah mengerti bahwa ketika wajahnya seperti ini, apa yang sedang dia alami. Tapi seorang sahabat bisa sangat ngerti dan nangkap apa yang di dalam hati sahabatnya. Ada seorang saudara yang sedang duka hatinya. Tapi di luar dia ketawa lebar, dia tertawa ngakak dengan banyak orang. Tidak ada orang yang tahu hatinya lagi hancur. Dia tertawa. Tapi sahabatnya mendekat, dicubit temannya. Dia berkata begini, jangan bohong dengan aku. Tawamu itu palsu. Aku lihat goretan luka di wajahmu. Dan sahabatnya berkata, iya, ada yang sedang menyakitkan hatiku luar biasa. Saudara, Alkitab mengatakan Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Dalam kitab Nabi Yesaya, Tuhan berkata, Abraham, my friend, temanku. Yosafat sedang berperang melawan Amon dan Moab. Dan dia sadar secara kekuatan manusia dia kalah. Dia berdoa ke Tuhan dan dalam doanya dia berkata, bukankah tanah ini Tuhan sudah engkau berikan kepada Abraham sahabatmu itu dan keturunannya. Dan di dalam surat Yakobus juga Alkitab berkata, Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Ada yang berbeda dari hidup orang ini. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan tawarkan friendship, persahabatan yang sama dengan semua anak-anaknya. Hari ini banyak orang Kristen hanya bingung soal Tuhan bicara apa, Tuhan bicara apa, Tuhan bicara apa. Abraham bahkan Tuhan belum bicara. Dia bisa tangkap akan hatinya dan dia bisa ngerti tahun depan aku akan punya anak. Tahun depan dia janji akan memberi aku anak. Tuhan belum mengucapkan. Tapi sebuah persahabatan membuat Abraham bisa ngerti akan hatinya Tuhan. Tapi hari ini ada banyak orang Kristen datang ke Tuhan
bukan membawa persahabatan, tapi membawa persoalan. Hari ini orang Kristen datang ke Tuhan bukan membawa pertemanan, tetapi tumpukan surat hutang yang sudah bertahun-tahun dan minta Tuhan selesaikan. Hari ini kita datang bukan dengan air mata karena kita cinta kepadanya, tapi air mata buaya karena persoalan tidak pernah selesai dan kita merengek-rengek, Tuhan tolong saya. Tuhan begitu baik dan dia mau tolong kita. Tapi saya mau katakan, dia tawarkan sebuah persahabatan. Yesus berkata, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diinginkan oleh tuannya. Tapi aku memanggil kamu sahabat. Saya mau cerita sebuah true story, saudara. Terjadi di negara Filipina, di sebuah desa atau kota kecil namanya Milaor Camarinesur. Namanya aneh sekali. Tapi ini true story, ini kisah nyata. Dan saya berdoa kesaksian kisah nyata ini akan membuka mata hati kita. Betapa Tuhan ingin tawarkan persahabatannya dengan saudara dan dengan saya. Di kota itu hidup seorang anak kelas 4 SD, namanya Andi. Dan dia anak sebagaimana anak-anak biasa, kelas 4 SD. Tapi satu hari Andi ini punya sebuah kebiasaan baru yang aneh. Di dekat tempat sekolah dia belajar, ada sebuah gereja kecil. Ada seorang pastor yang menggembalakan akan sidangnya di gereja itu. Suatu hari Andi itu mulai datang ke gereja itu selesai dia pulang sekolah. Dan dia lari-lari seperti anak kecil, lalu pastor bertanya, Andi kamu mau ngapain? Si Andi kecil ini berkata, pastor aku mau ketemu, mau ngomong-ngomong sama temanku katanya. Si pastor bilang, teman, nggak ada anak kecil di sini. Siapa temanmu? Tuhan Yesus katanya. Terus dia lari. Nah karena ada orang mau ngomong sama Tuhan Yesus sebagai pastor, tentu dia izinkan. Tapi dia melihat sebuah cara berdoa yang aneh. Biasanya orang berlutut, melipat kedua tangannya dan doa dengan sangat kusuk. Dan banyak orang Kristen kan pinter kalau gaya doanya itu. Ditata dulu gini. Lipat tangannya aja gini. Lalu berdoa, Tuhan. Menggema, Tuhan, Han. Yang datang si Han, bukan Tuhan, saudara. Banyak orang datang ke Tuhan itu doa dengan sebuah topeng kemunafikan. Dan tidak banyak yang datang dengan ketulusan dan apa adanya. Pak Yusak berkali-kali ngajar. Kalau mau berbuat dosa, boleh. Ngomong dulu sama Tuhan. Kita berkata sesat ini. Dengan Tuhan kita harus suci menghadap kepadanya. Dan Tuhan berkata ngapusi. Kita seringkali bukan dengan suci saudara. Dengan kemunafikan. Kita tipu Tuhan setiap hari. Pribadi yang paling sering ditipu siapa namanya? Tuhan Yesus. Kalau Tuhannya saya sudah nek muntah-muntah tiap hari. Untung dia baik banget saudara. Nah, hari itu Andi kecil berdoa berbeda. Tidak dengan kekusukan kemunafikan. Bukan berlutut, dia duduk aja. Istilahnya kita ini deprok aja, brep depan altar. Dan dari jauh ini pastor melihat tangannya begini-begini kalau ngomong. Seperti orang cerita dengan temannya. Nah itu terjadi seminggu bisa berkali-kali. Tiap pulang sekolah begitu. Dan pastornya merasa kasihan, dia berkata, Andi kalau pulang biar pastor yang gandeng kamu nyeberang jalan ya. Karena jalan tempat depan gereja menuju ke arah rumahnya itu padatnya dan berbahaya sekali. Dan tiap kali Andi habis ngobrol dengan sahabatnya itu, si pastor gandeng dia. Kemudian dia seberangkan. Lama-lama pastor ini merasa kepingin ngerti, ini ngomong apa sih anak ini?
Satu sore pulang sekolah, si adik masuk lagi. Dia teriak-teriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Si pastornya berkata gini, gua dicuekin ya. Dia teriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Diam-diam pastornya ke belakang, sembunyi di belakang altar, nguping. Ini anak ngomong apa sih? Dan ketika si pastor mencuri dengar, dia dengar anak kecil kelas 4 SD ini berkata begini, Tuhan Yesus, ulangan matematikaku jelek, dapat 5. Banyak orang dapat 5 bangga loh matematikanya, dia enggak. Tolong dong Tuhan, kasih aku hikmat, jangan goblok banget begini, malu Tuhan. Semua mentertawakan, berkata gua kau paling bego di kelas. Tolong dong Tuhan, tambahi otakku sekepel lagi. Jadi aku bisa pinter katanya. Belum selesai ngomong begitu, dia ngomong lagi, Tuhan, tadi pagi aku disabetin mamiku Tuhan. Marah sama aku. Dia buka tangannya, tuh lihat tuh Tuhan itu. Saudara berani berdoa begini? Oh, kita dengan khusyuk berdoa. Tuhan, itu Hanan itu saudara. Tapi jangan marah sama mamiku Tuhan, dia lagi stres. Gak punya duit. Tapi memang aku nakal sih katanya. Sorry ya Tuhan ya. Dia cerita macam-macam. Udah sore ini aku mesti pulang, nanti mamaku marah, pantat satunya kena katanya. Dia lari keluar, si pastornya ngejar, Andi, ayo pastor antar nyebrang. Sejak saat itu setiap kali Andi kecil ini berdoa, si pastor sering nguping di belakang. Diam-diam dia kagum, dia berkata, ada anak begitu akrab dengan Tuhannya. Atau orang berkata, so akrab dengan Tuhan, saudara. Karena pastornya tidak mendengar gema Tuhan bicara, jawab omongannya anak kecil ini. Satu hari ketika dia lagi berdoa, si pastor nguping lagi. Pada waktu itu adalah awal bulan Desember. Dan tiba-tiba Andi berkata, Tuhan Yesus, aku tahu sebentar lagi kamu akan ulang tahun ya. Aku sudah nabung, aku kumpulin uang jajan. Setahun aku kumpulin dapat banyak. Nanti aku beli kado buat kamu. Tapi Tuhan jangan lihat dulu supaya terkejut ya. Ini kan kejutan. Engkau kan bisa lihat sewaktu-waktu. Nah kalau engkau ngintip dulu kan gak kejutan Tuhan. Nanti menjelang Natal aku akan bawa ke sini. Aku akan beri kado buat engkau. Si pastornya geleng-geleng. Nanti kalau ditaruh di mimbar ini siapa yang ngambil ini kadonya? Mau saya pakai punyanya Tuhan, mau saya lempar ke atas turun lagi. Pastornya bingung, ini anak kecil. Dan hari itu diantar lagi di pastor nyebrang jalan itu. Tapi rupanya beberapa saat kemudian pastor ini sakit saudara. Sudah tua sebetulnya dia. Dan kemudian harus dirawat di rumah sakit. Ketika pastornya dirawat di rumah sakit, maka jemaat berkumpul. Mereka berkata, pastor kita sakit di rumah sakit. Siapa sekarang yang ngurus gereja ini? So, mereka berkata gini, kami aja yang ambil alih. Kami yang ngurus gereja ini. Semua orang kaget. 4 pendekar. Satu orang ngomong aja, gemanya luar biasa. 2 orang ngomong gempa. Orang ketiga ngomong tsunami. 4 ngomong pecah dunia saudara. Tidak ada satupun yang berani melawan 4 pendekar ini, saudara. Semua berkata, ya silahkan kalau begitu. Ada yang keberatan tidak? Katanya, tidak ada. Bapak-bapak? Iya, apalagi bapak-bapak, saudara. Iya. Singkat cerita, 4 pendekar ini mengendalikan gereja sementara pastor sakit. Mereka yang ngatur segala macamnya. Satu hari beberapa saat sebelum Natal, 4 wanita ini berdoa bersama-sama. Melipat tangan dengan sempurna, berlutut pun dengan sedikit gaya begini. 4-nya seperti pendekar Shaolin, semuanya dengan gerak sempurna. Tiba-tiba masuklah Andi kecil, mendekap akan satu barang dibungkus kertas kado. Dan dia buka pintu gereja, dia teriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bayangkan 4 wanita ini lagi berdoa dengan kusuk.
Tiba-tiba pintu gereja terbuka, anak kecil teriak-teriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Seperti film kartun, saudara. Empat-empatnya buka mata bersama-sama. Greng. Mulai sama-sama. Bem. Berdirinya serentak. Marah, saudara. Anak tidak tahu diri, kurang ajar. Teriak-teriak. Tidak tahu sopan, jewer tangannya, seret tangannya. Keluar. Kami lagi berdoa. Pengurus gereja lagi berdoa. Diusir, saudara. Gak sempat ngomong. Melawan maminya aja dia gemeter. 4 ini lebih dari maminya. Kalau Daud melawan 1 Goliat, ini 4. Gemeter, saudara. Diusir keluar. Dan pintu gereja ditutup lagi. Si Andi kecil ini hanya gemetar di depan pintu gereja. Dan dia hanya bisa nangis. Dia bilang, Tuhan Yesus, ini kado buat engkau Tuhan. Tapi aku diusir. Dia tunggu, dia berharap pintu gereja dibuka lagi buat dia. Tapi tidak pernah dibuka lagi buat anak ini. Sedih. Dia pegang kado buat sahabatnya itu. Dan dia berpikir, aku mau pulang. Hari itu dia nyebrang jalan. Hatinya kacau, matanya kabur karena air matanya. Dan tiba-tiba satu bus besar melintas dengan kecepatan sangat tinggi. Dan Andi yang tidak lihat dengan jelas itu jalan. Si sopir ini kaget sekali. Dia tidak bisa kendalikan lagi akan busnya. Tidak sempat direm lagi. Maka tubuh anak kecil ini dihajar oleh bus dengan kecepatan tinggi. Badannya terpelanting sekian meter. Jatuh terjerembab di aspal. Dan dia mati seketika. Berdarah semua. Dia masih pegangin kado yang dia sediakan buat Yesus sahabat. Dan orang berkerumun, orang tahu. Mereka berkata, Andi ditabrak bus dan mati. Dan saat orang berkerumun dan tidak tahu apa yang harus dibuat, tiba-tiba ada seorang dengan pakaian pastor putih-putih jubah itu. Lebih muda jauh daripada pastor gereja itu. Dengan suara yang berwibawa berkata, permisi. Dan orang serentak memberi dia jalan. Tidak ada orang yang kenal siapa pastor muda ini. Dia jalan. Dan dia hanya berkata, Andi. Kemudian dia angkat mayat Andi. Sehingga jubahnya berlumuran darah dari Andi. Dan dia jalan. Dia bawa pulang ke rumah orang tuanya. Beberapa hari setelah itu, pastor tua itu pun keluar dari rumah sakit. Dia terpukul sekali dia mendengar Andi kecelakaan. Si 4 pendekar itu tidak tahu apa yang terjadi. Sedang kusuk berdoa. Di luar ada satu anak terkapar mati. Hari itu pastor ini bergegas ke rumah Andi. Dia berkata, aku harus hibur kedua orang tuanya. Dia membayangkan akan ketemu dengan 2 orang tua yang sedang menangis, meraung-raung dengan mata bengkak karena kehilangan anaknya secara tragis. Tapi pastor ini kaget begitu sampai di rumah. Dia mendapati kedua orang tua Andi. Damai sekali di wajah mereka. Memang mereka tidak tertawa cekakakan, saudara. Tapi ada yang damai di wajahnya. Lalu pastor tua ini bertanya, siapa yang memberitahu kalian bahwa Andi kecelakaan? Mereka berkata, tidak ada. Tapi ada satu pastor muda yang kami percaya itu mungkin wakil pastor ya. Selama pastor sakit. Wakil saya, ya. Pakai pakaian kayak pastor begitu. Masih muda. Dan dia yang gendong Andi dan dibawa ke rumah. Ketika dia tatap mata kami gak bisa nangis.
damai menguasai kami. Dan dia hanya berkata, jangan takut. Andi sudah di surga. Tapi ada yang aneh lagi. Dia ngomong sama mayat Andi. Dia berkata, Andi, kita akan selama-lamanya dan tidak akan berpisah lagi. Lalu kemudian pastor muda itu datang ke kami berkata, Bapak, Ibu, Andi berjanji kepadaku, pada hari ulang tahunku, dia akan memberikan kado buat aku. Lalu kami ngerti, itu pastor muda pasti sahabatnya Andi. Itu yang tiap kali Andi cerita, dia suka ngobrol sama sahabatnya. Dia gak pernah sebutkan namanya. Dan Andi sudah nabung setahun untuk beli kado buat sahabatnya. Lalu pastor muda itu berkata, bolehkah saya ambil kado ini? Sebab dia berikan buat saya. Dan kami berikan kado itu. Kemudian dia pamit dan dia pergi. Orang tua ini bertanya kepada pastor, Pastor, siapa nama sahabat Andi itu? Siapa pastor yang jadi wakilmu itu? Siapa sebenarnya sahabat Andi itu? Pastor tua ini gemetar. Dia nangis dan dia berlutut. Sebab dia sering dengar Andi bicara kepada sahabatnya. Sebab dia dengar saat terakhir dia ketemu Andi, dia janji memberi kado kepada sahabatnya. Dan pastor ini tahu dia tidak punya wakil di gereja itu. Pastor ini tahu tidak ada pastor muda di gereja dia. Dia satu-satunya pastor di gereja itu. Dia tertunduk, dia nangis. Sebab pastor ini tahu. Menurut saudara siapa pastor muda itu? Yesus. Ini true story, saudara. Ketika saya baca cerita ini, buat saya seperti Tuhan berkata, betapa hari ini aku membutuhkan, aku mau menawarkan kepada sebanyak mungkin orang yang mau berkata, Tuhan, aku juga mau jadi sahabatmu. Yang mau berkata, kalau aku datang kepadamu bukan sekedar aku bawa semua sampah dan persoalanku kepadamu, tapi juga aku ingin dapat dan tangkap apa yang di hatimu, Tuhan. Seseorang yang ketika berdoa keluar dari hatinya dan tanpa kemunafikan, dia bicara hatinya ditujukan kepada hati Tuhannya. Saya bisa merasa Tuhan seperti mau berkata, aku mau cari sahabat. Kalau engkau cuma hamba, engkau tidak tahu apa yang aku perbuat. Tapi aku akan beritahu kepadamu. Saudara tahu Tuhan bisa hancurkan Sodom dan Gomora seketika loh. Menjelang dia hancurkan Sodom dan Gomora, dia berkata, apakah kita tidak akan bicara kepada Abraham? Sebuah persahabatan itu membuat Tuhan tidak pernah bisa diam. Dan dia akan bicara kepada sahabatnya. Dan hanya seorang sahabat yang berani nawar Tuhan berkali-kali tanpa Tuhan marah kepadanya. Lihatlah sebuah persahabatan ketika Tuhan bicara dan dia tertawa. Tidak ada kemarahan Tuhan sama sekali. Because it's friendship. Karena itu persahabatan. Zakaria yang meragukan akan perkataan Tuhan langsung bisu. Abraham bukan cuma meragukan, dia tertawa. Tapi karena ini yang Tuhan berkata, my friend. Kalau engkau sampai Tuhan berkata, my friend. Tidak ada yang bisa mencegah saudara.
Kalau sampai Tuhan bisa tunjuk Anda berkata, my friend, akan Anda lihat sesuatu yang berbeda. Ini hari yang sebenarnya Tuhan mau berkata, aku lagi cari orang-orang yang bisa bersahabat dan mau jadi sahabatku. Minggu lalu saya punya pengalaman. Saya nggak tahu Tuhannya berkata, ceritakan. Saya tidak ingin cerita ini di mimbar sebetulnya, saudara. Saya mau keep ini untuk diri saya sendiri. Tuhan berkata, cerita. Harusnya hari itu saya janjian makan malam. Teman kita Carlos, pendetanya datang dari Argentina. Jadi saya mau sapa dia, say hello, mau ngobrol, makan malam dengan dia. Tapi kemudian saya diberitahu bahwa pesawatnya mundur, malam baru nyampe Semarang. Jadi saya cancel. Saya bilang dengan Pak Hengki, saya nggak mau kemana-mana ya, saya mau di rumah saja. Karena besoknya saya mau ke Jambi. Saya bilang, Tuhan, kenapa ya? Saya berasa ada yang aneh di hati saya. Jadi saya nggak kemana-mana, saya duduk saya rebahan begitu sambil saya baca buku sebetulnya. Tapi saya tahu ada yang kayak narik hati saya. Dan saya tahu ini Tuhan. Dan kalau seperti itu, biasanya dia mau bicara sesuatu. Jadi saya bilang, saya tunggu. Tiba-tiba, saya nggak pernah atau jarang lah ngalami yang begini. Ini kayak dibawa Tuhan, tiba-tiba kayak berubah aja. Saya nggak bisa menceritakan. Ini kayak saya kesedot ke satu dunia atau apa yang beda. Saya sadar loh, saudara. Tapi seperti saya di dalam itu. Aneh banget. Dan saya lihat dari jarak tertentu itu ada gerbang bagus banget. Saya bilang, gua mau ke sana. Tiba-tiba sebelum saya sampai, seorang malaikat menemui saya. Dan malaikat ini berkata begini, tunggu ya, jangan masuk dulu. Dia nggak ngomong A, nggak ngomong B. Dia ngambil beberapa daun, aneh. Dan kemudian ditempelkan di beberapa bagian badan saya. Saya bilang, ini apa? Malaikat itu berkata begini, ini daun obat. Baca di Yeskiel. Dan dia berkata, kamu banyak luka dan kamu letih. Kamu perlu iman. Tapi tiba-tiba semua itu selesai. Gerbangnya kebuka. Jadi saya masuk. Anda tahu, hanya beberapa langkah di balik gerbang, saya lihat Tuhan Yesus. Sampai sekarang ya, senyumnya, tawa lebarnya itu luar biasa. Dan surga itu wanginya luar biasa. Bukan wangi kemenyan, bukan. Campuran kayak bunga, ada buah, ada juga aroma itu loh. Kalau tanah habis kena hujan, ada kesegaran yang aneh itu, campuran itu. Begitu saya masuk, dia kedangkan tangannya, dia ketawa lebar. Saya bisa rasa dipeluk. Dia seneng banget. Lalu kemudian dia rangkul. Dia bilang, ayo. Saat saya ketemu dia, ada banyak di otak saya yang saya mau cerita. Mau ngeluh lah, pokoknya mau komplain, mau apalah, banyak. Tapi gak bisa keluar. Waktu dia lihat saya, dari lihat matanya aja, seperti begini nih, ada yang masuk di dalam yang berkata gini, aku tahu nak, aku ngerti kok. Tiba-tiba hilang semua. Jadi kalau Anda berpikir gini, nanti kalau ketemu Tuhan ya, aku membuat daftar, percuma saudara. Anda lihat satu kali matanya itu, tiba-tiba selesai semuanya. Dia berkata, aku tahu nak, aku tahu. Di situ saya belajar
Aneh, ini pribadi yang menurut saya sempurna. Tidak ada tajamnya. Ada orang yang tajam kalau ngomong nyelekit, sengak, tengi, ngenyek. Enggak ada. Tidak ada menghakiminya. Anda ketemu dia bisa nyaman banget. Di situ saya ngerti ketika Alkitab berkata, jangan menghakimi. Dan ini maaf nih saudara ya, dia saja kayak begitu baiknya kok. Anda kok lebih jahat dari setan, bukan? Bojengli itu istilahnya saudara. Iya toh? Baik banget. Kita ini yang suka nudingin orang, Anda satu hari akan malu. Malu. Kalau masih punya, pasti malu saudara. Ketemu pribadi, ya malu banget. Dia hanya berkata, aku tahu nak, aku tahu. Terus dia ambil di bawah itu kayak tanaman rambat. Aneh. Buahnya itu kayak anggur. Saya dikasih, dia bilang, makan. Dia makan juga. Sambil terus dia rangkul begini. Dia jalan, ajak saya jalan. Terus dia berkata begini. Aku mau tunjukkan sesuatu kepadamu. Dan tiba-tiba sekejap saya lihat. Tapi saya tidak lihat wajah, tidak lihat yang jelas, hanya seperti figur. Seorang yang saya tahu lebih berumur dari Tuhan Yesus penampilannya. Dan pribadi ini begitu berwibawa. Apa yang dia kerjakan? Bukan duduk di tahta ongkang-ongkang, enggak. Di depannya ini seperti ada peta besar. Dan itu 3 dimensi, saudara. Terus ada kayak bukan patung sih, nggak tahulah benda-benda begitu. Dan orang ini berkata, ini taruh di situ. Setiap kali dia perintah begitu, satu malaikat gede terbang meninggalkan dia, bum, pergi. Dia bilang, yang ini geser ke sini, bum, pergi. Yang ini taruh di sini, bum, pergi. Dan Tuhan berkata, itu yang lanjut usia. Kaget saudara. Dan dia berkata, ingat aku pernah berkata, Bapak kerja sampai hari ini. Dia masih kerja. Dan saya masih ingat Tuhan berkata begini, jangan khawatir akan apapun. Hidupmu dikendalikan Dia. Kamu pikir siapa itu yang sedang ditatur tuh? Dia sedang ngatur hidupmu. Percayalah, Dia maha baik. Dia maha kasih. Saya kaget saudara. Karena seringkali dalam imajinasi saya berpikir, Bapak di surga itu pribadi yang duduk di tahta selama-lamanya. Tapi hari itu, malam itu, kira-kira 8:30 malam, saya lihat Dia ngatur hidup saya. Ini taruh sini, ini gini, barang ini bawa ke sini, ini bawa ke sini. Setiap Dia perintahkan, satu malaikat gede, boom, terbang. Lalu kemudian selesai, saya dibawa keluar saudara. Dia berkata begini, satu aku pesan sama kamu. Apapun yang Dia perintahkan, lakukan segenap hati. Sebab kalau Dia senang, Dia ngaturnya dengan gembira. Kamu akan tahu akibatnya besar. Dia ngatur dengan sedih dan terpaksa. Dengan Dia ngatur dengan gembira. Beda. Saya ngomong kepada Anda ya, terus terang. Saya bisa lihat pribadi yang kadang-kadang bisa sangat emosionalnya keluar. Kalau disenangkan hatinya, pas. Bisa kayak excitementnya, kegairahan yang ngatur hidup kita. Beda. Tapi kalau kita belum apa-apa, sudah sombong, sudah begini, sudah begitu, merasa bisa, merasa ini, merasa itu. Saya berkata sedih saudara. Tahukah Anda, Bapakmu kerja sampai hari ini, ngatur hidup saudara dan ngatur hidup saya.
Saya masih terngiang di telinga saya. Apapun yang dia perintahkan, kerjakan segenap hati. Kalau dia suka, dia disukakan. Hidup beda, nanti ngaturnya. Amin, saudara. Beda. Saya mau ajak Anda berpikir logik aja. Kalau Anda punya anak 5 misalnya, atau 2 lah, jangan 5. Kepanjangan ceritanya nanti, 2. Yang satu ini hebat, nurut, baik banget. Yang satu itu minta ampun lah pokoknya. Saya mau tanya, kalau Anda lagi cerita dengan teman-temanmu, yang Anda sering sebut itu yang kerja dan hasil bagus atau yang ngelus dodo, saudara? Karena tiap kali Anda ingat yang ngelus dodo itu sesek nafasmu. Kok ada anak kok unuki sekondi, salahan cipuk rumah sakit mungkin. Ketularan duit tonggo sebelah tuh. Tapi ketika anakmu itu melakukan banyak hal yang luar biasa, menyenangkan hati Tuhan, rajin, ya. Tiap kali cerita, wah aku punya anak begini, dia cerita tentang anaknya, beda kan? Dan kepada yang satu ini, tidak usah minta apa-apa, dipikirin, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Yang ini Tuhan, tolonglah Tuhan, biar tiap hari dia survive, lindungi dari yang jahat, dari wewe gombel, dari kuntilanak, dari segala macam, tolonglah dia Tuhan. Bedakan saudara, perasaan orang tua itu. Anda pikir Bapak di surga tidak punya perasaan? Datarin, mati, hidup, kanker, waras, begitu saudara? Maaf, itu bukan Bapak saya. Saya lihat dan dia berkata, itu yang lanjut usia. Saya berdoa, Tuhan berikan friendship dalam kehidupan kita. Dan bagaimana sebuah persahabatan bisa dimulai? Alkitab berkata, ketika Abraham taat, dia beriman, dia percaya, maka dia disebut sebagai sahabat Allah. Coba buka surat Yakobus, saudara. Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua. Ayat 23, 22 dan 23. Yakobus 2, 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut apa saudara? Sahabat Allah. Saya punya 2 pengalaman yang mirip. Saya pernah ceritakan itu minggu lalu. Dan pengalaman itu sebetulnya 2 itu yang kedua muncul karena sebuah permintaan saya. Kira-kira 20 tahun yang lalu atau hampir 20 tahun yang lalu. Saya diundang ke Surabaya untuk khotbah di antara anak-anak muda. Sampai hari ini terus terang saya diundang khotbah itu tidak pernah berharap, nanti kamu kasih saya persembahan. Nah. Pokoknya Tuhan berkata, berangkat layani, saya layani. Tapi saya ini punya kelemahan, sampai sekarang rupanya kadang-kadang masih terbawa ini. Seringkali tidak ngecek dompet. Sehingga ketika dibuka, kosong. Nah, persis seperti hari ini, kosong dompet saya. Lalu kemudian,
Saya ke Surabaya, tidak mikir apa-apalah pokoknya, nggak lihat dompet. Nah 20 tahun lalu nggak ada handphone, jarang orang punya kartu kredit. Saya nggak punya kartu kredit. ATM tidak ada. Jadi orang mesti bawa uang kontan kemana-mana. Saya khotbah di Surabaya, dan ternyata saya nggak diberi apa-apa, saudara. Dan saya nggak pikir, besoknya saya mau pulang ke Semarang. Pesawat jam 11-an kalau nggak salah. Pagi ditelepon almarhum Pak Yeremi Harim, mampir dong ke rumah. Saya mampir ke tempat dia. Ngobrol, lupa jamnya jalan terus. Sudah mepet saya ke airport. Sampai di airport, petugasnya berkata, terlambat Pak, pesawatnya sudah berangkat. Tapi sore ada pesawat yang berikutnya. Saya bilang, oke, saya pakai yang sore. Boleh Pak, Bapak bayar denda. Kalau nggak salah, waktu itu 65.000 dendanya. Dengan gagah saya berkata, oke, saya bayar. Saya ambil dompet saya buka, kosong saudara. Cuma 2 koin 50 rupiahan, lemes saya. Tutup lagi, jangan sampai ketahuan. Pak, nanti sore ya bayarnya boleh? Boleh Pak, sore aja nanti sambil ambil apa itu boarding passnya Bapak bayar dendanya. Oke, tutup lagi, mikir sekarang. Kalau mau ke tempat saya nginep lagi, taksi bayarnya di airport. Kayak di Semarang ini kan saudara, bayar di depan. Kalau saya nggak punya duit kan nggak mungkin naik taksi. Terpaksa saya berkata, saya mesti telepon teman saya, minta dijemput. Saya punya koin 50 rupiah 2. Datang saya ke telepon umum di bandara, ada 4, 3 rusak. Zaman dulu kan begitu, telepon dibrodoli terus saudara, rusak. Tinggal 1. Saya angkat, saya masukkan koin saya. Dasar telepon Indonesia, korupsi. Dia telan uang saya, klek masuk, dan tidak bisa nyambung. Saya bilang tinggal 1 koin terakhir. Saya omongi dalam nama Tuhan Yesus, lu jangan korupsi dong, lu makan 50 rupiah. Ini harus nyambung. Saya tumpangi tangan ke orang edan saudara. Karena kalau sampai ini miss, artinya saya terlantar di airport. Istilah Jermannya keleleran di airport saudara. Tidak punya duit, mau makan, mau minum, mau apapun gak bisa. Lalu saya masukkan, nyambung ternyata. Diangkat teman saya. Dia bilang, oh ya gak apa-apa, tadi teman yang nganter lagi mampir kemana, tak suruh aja dari sana, jemput kamu lagi di airport. Dia jemput lagi, singkat cerita. Itu kira-kira sejam kemudian baru datang. Lalu sampai saya diantar ke rumah. Di rumah saya nginep itu ada teman-teman saya yang saya kenal bagus. Otak saya berkata gini, datangin dia, utang. Pinjem buat bayar dendanya sampai Semarang. Tapi Roh Kudus ngomong begini, kalau berani gak usah utang, bergantung ke Tuhan. Ora usah jaluk-jaluk utang segala, sini. Kalau berani, tidur saja. Saya bilang, loh kalau engkau yang berkata begitu, oke. Saya bilang, aku juga berani kalau engkau yang suruh. Nekat, saya masuk kamar, nyalain AC, tidur saudara. Sore saya bangun, saya mandi, ganti pakaian, keluar. Sopirnya sudah siap, Pak kemana? Airport, langsung Pak, langsung. Saya pamitan, cepat-cepat, saya lurus ke depan. Saya bilang, Tuhan, ku serahkan nasibku dalam tanganmu. Di keleleran yang airport semalaman, jadi gelandangan aku tenan, tidak punya uang sama sekali. Anda boleh berkata, ya itu kan konyol Pak namanya. Otak saya berkata begitu. Saya bisa ngomong ke teman saya, gue gak ada uang, boleh gak gue pinjam dulu? Selesaikan urusan. Dia juga orang diberkati, dia orang kaya. Tapi karena ada suara berkata, kalau berani gak usah begitu. Saya bilang, ayolah. Saya masuk mobil, tutup pintunya, mulai jalan mobilnya. Saya bilang, ku serahkan nasibku dalam tanganmu. Kemana Pak? Juanda langsung. Langsung Pak, langsung. Dalam hati saya berkata, entah apa yang terjadi. Mobil belum keluar halaman, seseorang lari kejar saya, Pak. Saya bilang, stop dulu. Saya buka kacanya. Seseorang berkata begini, Pak, saya disuruh Tuhan memberkati Bapak. Dia beri saya duit, saudara. Seperti disiram air es. Ces. Sebab itu lebih dari cukup. Itu pengalaman hampir 20 tahun yang lalu. Tidak punya uang. Memang tidak ada, gak ada handphone,
hanya koin 50 rupiah, tidak ada apa-apa. Setelah jalan dengan Tuhan, pengalaman seperti itu nyaris tidak ada lagi. Tidak bawa uang, masih ada ATM. Minimal ada handphone. Pertolongan begitu gampang. Untuk keleleran lagi susah, kesempatannya nggak ada. Tapi tiba-tiba satu hari saya berkata begini, Tuhan, apakah Engkau mendapati aku ini sudah bergantung dengan semua fasilitas dan berkat yang Engkau berikan dalam hidupku? Atau masihkah Engkau melihat aku ini bergantung kepadamu dan percaya kepadamu? Abraham ini disebut sahabat Allah ketika dia percaya kepada Tuhan, saudara. Dan saya hanya tanya, Tuhan, jangan sampai iman yang lama, yang tua itu hilang. Oleh karena Engkau memberkati begitu ajaib, sampai ketergantunganku dengan Engkau pun hilang. Justru karena berkat-Mu. Saya bilang di atas semuanya persahabatan dengan Engkau, tetap bergantung kepadamu dan iman kepadamu. Itu yang paling precious. Siapa yang bersyukur Tuhan mendengar doa kita?